Oke, jadi sebelum kita langsung ke tipe-tipe data yang ada di bahasa C, C# ya terutama. Nah, di sini langsung ini ya, saya kasih lihat dulu, ini adalah teorinya ya, teorinya. Oke. Nah, ini adalah teorinya. Jadi untuk tipe data yang ada di C umumnya seperti ini ya. Jadi ada tipe data int atau integer. Oke, size-nya adalah 4 byte ya, 4 byte. Nah, 4 byte ini berarti dari sekian sampai sekian ya. Ini jangkauannya. Oke. Nah, kalau integer ini dirasa kurang memadai ya, kurang cukup. Nah, untuk menampung nilai yang akan kamu simpan. Nah, kita bisa pakai satu lagi ini, long. Nah, long ini tentunya jangkauannya lebih luas lagi ya. Jadi tergantung dari nilai yang kamu mau store ya, nilai yang mau kamu simpan ke sebuah variabel, kira-kira nilainya sangat besar sekali kah? Ya, kalau sangat besar, nah jadi kita bisa pakai ini long. Oke, nah int dengan long ini sama ya, dua-duanya adalah untuk bilangan bulat ya, bilangan bulat. Jadi baik integer maupun long tidak bisa kita gunakan untuk menyimpan bilangan yang ada koma-koma, yang ada desimalnya ya. Nah, untuk yang desimal kita bisa pakai dua ini, double yang pertama adalah float dulu ya. Kita bisa gunakan float ataupun satu lagi kita bisa pakai double ya. Jadi ini antara dua ini ya, antara float dengan double. Oke. Nah, jangkauannya ini 4 byte, ini 8 byte. Jadi ya kurang lebih sama, cuma yang membedakan adalah dia bisa digunakan untuk menyimpan angka desimal ya. Jadi di sini untuk yang float bisa untuk menyimpan 6 sampai 7 desimal digit. Berarti setelah koma dia ada desimalnya, ada 6 atau 7 ya, 6 sampai 7. Berarti 6 sampai 7 itu maksimumnya adalah 7 kan. Nah, untuk yang double dia bisa menyimpan sampai 15 digit desimal ya. Nah, jadi kalau desimal ini biasanya yang kita pakai pun paling maksimum pun umumnya cuma 2 digit ya, dan 2 digit udah, selebihnya kan rata-rata kita lakukan pembulatan. Oke. Jadi untuk yang float sama double, nah ini tujuannya untuk menyimpan angka yang ada desimalnya ya. Jadi bedakan, ini untuk bilangan bulat, ini untuk angka. Oke. Nah, kemudian ada tipe data yang namanya bol ya, bol. Bol ini jangkau size-nya hanya 1 bit. 1 bit kalau byte, 1 byte itu adalah 8 bit ya. 1 byte itu adalah 8 bit. Nah, jadi bol ini dia ini size-nya kecil sekali sebenarnya ya. Size-nya hanya 1 bit. Nah, bit itu singkatan dari binary digit ya, binary. Nah, jadi kalau binary ya, bit ya, kita katakan bit. Bit itu adalah binary digit. Biner ya, bilangan biner. Nah, kita tahu bahwasanya di bilangan biner itu cuma ada dua ya, 0 dan 1 ya, 0 dan 1. Atau kalau dalam logika matematika ya, kamu mengenal adanya false and true ya. Jadi ada false, ada and true ya, satu lagi true. Jadi 0 itu disimbolkan dengan false, 1 itu disimbolkan dengan true ya. Jadi 0 adalah false, 1 adalah true, identik. Oke. Jadi itulah bol, boolean. Bol ini cuma bisa menampung itu aja. Kalau nggak true ya false, antara dua itu aja nilainya ya. Nilainya hanya dua itu saja. Tidak bisa kita isi yang tipe data bol dengan contoh kita isi dengan angka. Oke. Atau kita isi dengan string ya, ataupun kita isi dengan bilangan desimal.
Nah, itu tidak bisa ya. Jadi bool ini nilainya cuma true atau false, cuma dua aja. Oke. Nah, kemudian ada char ya. Char dengan string. Nah, ini dua ini mirip ya. Cuma yang membedakan adalah kalau char ini digunakan untuk menyimpan hanya satu karakter saja ya. Jadi contoh kita mau simpan huruf A. Nah, kita bisa pakai char. Oke. Atau kita mau simpan huruf B ya, atau karakter spesial, tanda persen, tanda bintang dan sebagainya. Intinya hanya satu ya. Satu karakter berarti kita bisa gunakan char. Oke. Nah, kalau kumpulan dari beberapa karakter ya. Kumpulan dari beberapa karakter, maka kita gunakan tipe data string. Oke. Jadi contoh untuk kumpulan karakter apa? Contoh nama masing-masing ya. Kumpulan dari beberapa karakter. Nah, kumpulan tidak bisa kita pakai char ya. Char itu hanya menyimpan satu saja, satu karakter. Oke. Kemudian untuk yang char kita gunakan petik satu, single quote ya, single quote di sini. Kalau untuk yang string nanti kita pakai double quote. Petik dua ya. Jadi yang karakter kita pakai petik satu, yang string kita pakai petik dua. Oke. Nah, jadi kalau kita pisah ya, untuk tipe data yang number ya, untuk yang tipe data angka itu ada ini ya. Ada integer, ada long, ada float, ada double. Oke. Untuk yang ini yang tipe data integer itu ada int sama long ya. Kemudian untuk yang float itu ada dua, ada float sama satu lagi double. Oke. Untuk yang ini nggak usah scientific ya. Nah, untuk yang boolean, nah itu yang tadi tipe data bool. Untuk yang karakter ini char, ini contohnya char, migrate sama dengan B. Ini pakai petik ya. Untuk yang string dia pakai petik dua. Nah, itu bedanya ya. Di tipe data yang primitif yang seperti ini ya, yang umum dipakai itu aja. Yang penting kamu paham di sini ada tipe data angka. Untuk yang angka dibagi lagi, ada angka bilangan bulat, ada angka yang bilangan desimal ya. Kemudian untuk yang simpan string bisa pakai char, bisa pakai string. Kemudian untuk yang boolean kita bisa pakai bool namanya. Oke, jelas ya. Ada pertanyaan silakan ditanya. Oke, saya akan buka dulu Visual Studio. Saya pakai project yang kemarin ya, jadi di sini open project saja. Oke, TA21 pengenalan. Oke, filenya saya buka di sini. Jadi ini filenya sama seperti yang minggu lalu ya. Ini yang kemarin kita buat. Oke, jadi kita akan coba untuk deklarasi beberapa variabel di sini ya. Jadi yang pertama ini kita simpan di ini tombol
simpan di button simpan ya. Klik 2 kali di tombol simpan. Oke. Double klik. Nah, ini yang kemarin yang kita bahas untuk menampilkan pesan ya, music box bla bla. Oke. Nah, ini saya mau buat jadi komentar. Nah, komentar di setiap bahasa pemrograman biasanya ada ya. Mungkin kalau di C biasanya kita pakai slash 2 kali seperti ini ya. Ini komentar. Ini namanya komen, dikomenkan. Jadi kalau sebuah baris code dikomenkan hasilnya apa? Baris code ini tidak akan tereksekusi. Pada saat kita jalan ya, pada saat kita start, nah baris code yang sudah kita komentari ini tidak akan tereksekusi ya. Jadi dianggap baris ini tidak ada. Oke. Oke, kita coba ini lagi proses kompilasi ya, compile. Untuk compile kita bisa tekan di sini start ya. Oke, ini kemarin kalau kita klik simpan, ini kan ada muncul NIM-nya berapa, namanya apa, dan sebagainya. Nah, ini nggak ada lagi, ya. Jadi kosong, nggak ada mengerjakan apapun, karena code-nya sudah kita komentari, ya. Nah, selain untuk mendisable sebuah code, komentar itu fungsi lainnya adalah untuk memberikan keterangan pada sebuah bagian code, ya. Jadi contoh kita bisa tulis contoh nih music box-nya kita uncomment. Di sini kita tulis membuat kotak pesan ya, membuat kotak pesan. Nah, ini tidak akan dieksekusi ya. Ini komentar. Nah, jadi kalau kita jalankan yang akan tereksekusi ya cuma ini music box-nya saja ya. Ini nama alamat simpan. Nah, ini yang akan tereksekusi ya, NIM, nama dan alamat. Oke. Ini saya komentari kembali. Oke, ini kita buat komen ya, komenkan kembali. Yang di komen biasanya kalau di Visual C# itu jadi warna hijau seperti ini teksnya ya. Teksnya kalau udah jadi warna hijau berarti itu adalah komentar. Oke. Nah, kemudian kita akan coba tadi ada tipe data integer ya. Dia ada int. Nah, cara kita deklarasi gimana? Sebutkan dulu tipe datanya ya, sebutkan dulu tipe data. Contoh int nama variabelnya apa? Contoh kita buat int angka ya. Angka 1. Nah, baru kita akhiri dengan tanda titik koma. Oke. Jadi di sini kita sudah melakukan deklarasi sebuah variabel. Nama variabelnya adalah angka 1 bertipe data int ya, atau integer. Oke. Tapi nggak boleh kita tulis integer ya, nggak dikenali ya. Integer di C itu di penulisannya adalah int. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau mengisikan nilai, ya, kita mau mengisikan nilai, kita bisa langsung tulis seperti ini. Angka 1 contoh 240. Nah, oke. Ini penulisannya, ya. Angka 1 sama dengan sekian nilainya. Ya. Nah, atau kita bisa langsung tulis di sini juga boleh, ya. Langsung seperti ini juga diperbolehkan. Oke, jelas ya. Jadi mau kamu tulis yang bentuk seperti ini atau isinya belakangan juga boleh, nggak masalah. Oke. Nah, kemudian kalau kamu nampak di sini ada garis keriting warna hijau, artinya adalah variabelnya sudah kita deklarasi, sudah kita berikan nilai, tapi belum kita gunakan sama sekali, ya. Jadi makanya ini istilahnya jadi nggak berguna, useless, ya. Variabel kalau sudah kamu deklarasi, sudah kamu isi nilai, tapi tidak kamu gunakan untuk pemrosesan sehingga menghasilkan sebuah output, maka itu hasilnya ya percuma kita deklarasi sebuah variabel.
Untuk apa kita deklarasi sebuah variabel kalau tidak kita gunakan, ya. Jadi kalau sebuah variabel cuma deklarasi tidak digunakan, efeknya apa? Makan memori, ya. Kalau variabelnya cuma 1, 2 masih oke, tapi variabelnya kalau banyak sekali, ya. Jadi variabel itu kan memakan memori, ya. Jadi contoh yang integer tadi adalah 4 byte, ya. Yang long itu ukurannya adalah 8 byte. Nah, memori kamu akan termakan. Nah, jadi dengan demikian semakin banyak variabel yang kita deklarasi tapi kita tidak gunakan, maka programnya akan semakin lambat, ya, untuk pemrosesannya atau pada saat bukanya mungkin, ya. Oke. Nah, itu contohnya. Nah, ini adalah yang bertipe data integer. Oke. Nah, contoh yang lain kita bisa pakai long angka 2. Nah, contohnya 400 atau berapa lah, 4000 lah, ya. Intinya kalau yang long itu berarti jangkauannya lebih besar, ya. Jangkauannya lebih besar seperti yang tadi di sini, ya. Seperti yang tadi kita lihat di sini. Ini jangkauannya masing-masing, ya. Jadi kalau mau lebih dari sini bisa nggak? Nggak bisa, ya. Memang ini aturannya kalau di C# itu paling besar ya seperti ini. Oke. Nah, kemudian ada tipe data float sama double, ya. Yang lebih besar tentunya adalah float, yang lebih kecil adalah float, yang lebih besar adalah double, ya. Jadi untuk deklarasinya kita bisa pakai float angka 3 contoh. Nah, ini untuk yang desimal, contoh 140,57 contohnya. Nah, ini adalah yang bertipe data desimal. Oke. F suffix to grade. Oke, kalau yang float F, ya, F di belakang. Oke, nah, nih tulisnya seperti ini, ya. Ini menandakan ini adalah float. Oke. Nah, kalau yang double, kalau nggak salah D. Nah, ini, ya. Jadi kalau yang double, contohnya ini double 4 sama dengan, nah, ini sembarangan aja nih angkanya, ya, di belakang. Oke. Kemudian ada tadi string, ya, atau ball dulu boleh, ya. Ball contohnya apa ya, kita buat ball nama variabelnya apa ya, contoh is okay, nilainya true. Nah, kita buat, ya, ball is okay, nilainya true. Jadi untuk ball dia cuma bisa punya 2 nilai, kalau nggak true ya false, cuma 2 nilai ini saja, ya. Kalau kita isi dengan angka bisa, ini tidak bisa, terjadilah error di sini, ya. Kalau diisi dengan angka ini nanti ada garis keriting warna merah. Oke, jadi balikkan kembali. Nah, contoh true. Oke, nah kemudian ada char, ya, tadi, ya, karakter char. Nah, char huruf. Nah, contohnya char huruf. Contohnya, oke. String nama. String nama. Kalau string ini harus pakai tanda petik 2. Nah, bedakan, ya. Jadi di sini sudah bisa kelihatan ya seharusnya, ya. Untuk yang tipe data integer ini pokoknya kalau yang angka ini kamu tidak perlu tanda petik, ya. Untuk yang angka tidak perlu tanda petik, baik itu petik 1 maupun petik 2. Oke, angka 1 nilainya 240, long angka 2 nilainya 400.000, angka 3 ini float nilainya adalah 140,57, ya. Kalau float di belakangnya kamu harus tambahkan F. Oke. Kalau yang double ini contohnya angka 4,
nilainya adalah seperti ini, 307.429,323. Untuk double, belakangnya tambahkan D. Ya. Nah, kemudian untuk boolean itu nilainya cuma ada 2. Bool, contoh di sini nama variabelnya is okay, nilainya adalah true. Ya. Jadi cuma bisa diisi 2, kalau nggak true ya false. Nah, untuk karakter itu dia cuma bisa muat satu huruf saja. Satu karakter saja, bukan huruf ya. Kalau huruf berarti kan A sampai Z. Ya. Kalau karakter berarti semua yang nampak di keyboard. Ya. Yang nampak di keyboard kamu itu satu karakter. Oke. Angka 1, tanda bintang, tanda pagar, tanda N, ya, spasi dan sebagainya itu adalah satu karakter. Ya. Nah, kumpulan dari karakter kita pakai apa? Pakai string, ya. String, contoh string nama, nah, namanya siapa, ya. Oke. Jadi ingat setiap statement juga sama. Kita harus akhiri dengan tanda titik koma. Setiap statement, ya. Oke. Dulu ya. Ya. Oke, jadi begitu sebuah variabel kamu gunakan, garis keritingnya juga otomatis tidak ada lagi. Ya, nah variabel boolean ini seperti yang tadi saya bilang, simple aja. Dia cuma nampung nilai true atau false. Ya, kalau katakan kalau variabel yang bertipe angka untuk tampung apa? Ya untuk tampung angka, ya kan? Untuk menampung angka. Kalau penggunaannya mungkin untuk operasi-operasi aritmatika, ya kan? Operasi tambah kurang kali bagi, kan gitu, ya kan? Nah, kalau untuk yang char string itu kan untuk menampung karakter-karakter, ya. Kemudian kalau yang bool ini tampung apa? Ya tampung true dan false, itu aja, simple. Ya, jadi as simple as that aja. Ya, jadi simpelnya seperti ini. Kalau bool ini kita biasanya digunakan di if ini. Ini contoh aja ya. Sebenarnya masih banyak lagi untuk penggunaan yang lain ya. Ini sekedar contoh. Jadi if ini kan pernah pakai ya conditional if ya. Ya kan? If is okay. Nah, penulisannya seperti ini. If jika is okay nilainya apa? Nilainya adalah true. Ya, is okay nilainya adalah true. Karena true, ya, karena true di sini maka akan mengerjakan ini. Oke, maka akan mengerjakan ini karena true. Ya, ini coba kita lihat, kita startkan aja. Oke, di sini saya langsung klik di tombol simpan. Kita lihat hasilnya oke atau not oke di sini. Oke. Kenapa oke? Karena nilai dari variabel bool bernilai true. Oke, jelas? Nah, gimana kalau misalnya ini kita ganti jadi false? Ini kita ganti jadi false. Ini, sorry, ini belum stop tadi. Ini kita ganti jadi false. Nah, jadi masuknya kemana kalau false? Berarti seharusnya masuk ke not okay. Ya kan? Jadi, if is okay nilainya apa? False. Karena ini false, tidak mengerjakan ini. Masuknya kemana? Ke bagian else-nya. Ya, ke bagian else-nya kita tinggal ini. Ya, berarti nanti yang muncul adalah not okay. Nah, ya, jelas sampai di sini. Oke. Nah, penulisan yang lain, contoh, kita bisa tulis juga seperti ini. Contoh ya. Nah, ini cut dulu. Is okay sama dengan not pakai ini. Is okay.
atau ini aja, nggak usah lagi. Di sini aja udah bisa. Hapus, ini hapus, hapus, hapus. Oke, perhatikan penulisan ini. Oke, sama dengan seharusnya pernah pakai tanda ini, not-nya, ya kan? Not, negasi. Negasi itu apa kalau di logika informatika? Negasi itu berarti kebalikan, ya, kebalikannya. Jadi kalau not true, kita notkan, berarti kan jadi false. Kalau false kita notkan, berarti kebalikannya jadi true, ya kan? Nah, kita coba lihat. Ini fungsinya, code ini fungsinya adalah untuk men-switch. Jadi nanti pertama dia muncul apa dulu? Sorry, ini seharusnya oke terus ini. Sorry, not okay. Ini ya, not okay ya. Kalau kita mau switch, ini seganti ya. Ini ya, ini sekat dulu, seletakkan di bagian sini. Oh, nanti saya jelaskan kenapa harus letak di atas. Oke, nah not okay, jadi oke, klik lagi, not okay lagi. Nah, switch terus, ya, di switch. Oke. Jadi kalau sebuah variabel kamu letaknya di satu buah private, ya, bedakan ya. Ini variabel ini tadi kan seletaknya di sebelah sini, ya kan? Saya letakkan tadi di sebelah sini. Oke, ketika saya letakkan di sini, nilainya tidak terswitch, tidak jadi true false gitu, ya. Ini tetap, nah, not okay terus, not okay terus. Nah, ketika dipindahkan, ya, ketika sepindahkan ke bagian sini, nah hasilnya berubah, hasilnya nggak sama lagi, not okay. Ini jadi oke, switch lagi jadi not okay, switch lagi jadi oke, dan seterusnya. Ya, nah kenapa? Ya kan? Kenapa demikian? Nah, jadi ini kaitannya dengan jangkauan dari sebuah variabel, ya, jangkauannya. Jadi kalau sebuah variabel kita letaknya di bagian bawah public class-nya, ya. Ini kebetulan pas, ya. Kita letakkan di bagian bawah public class, maka ini awalnya variabel is okay ini akan dikenali di semua bagian, ya. Ngerti ya maksudnya? Kalau sebuah variabel kita letakkan di bagian bawah ini, pas di bagian sini, ya. Setelah kurung kural buka, kita letakkan di sini. Nah, variabelnya kita letakkan di sini. Efeknya apa? Variabel ini akan dikenali di semua void, ya, akan dikenali di semua bagian. Jadi contoh seperti ini, ya. Jadi ini ada satu void. Ini kan void btn simpan. Oke, nah, seklik lagi di resetnya klik 2 kali lagi. Oke, jadi di sini ada satu void lagi, btn reset, ya. Jadi antara void yang btn simpan dengan void yang btn reset, ini dua void yang berbeda, ya. Ini dua bagian. Void ini kamu bisa sementara kamu artikan dengan bagian dulu, ya, dua bagian yang berbeda di sini. Oke, nah variabel is okay ini dikenali di mana saja? Dikenali di void btn simpan dan dikenali juga di btn reset. Kenapa? Karena kita deklarasinya di bagian bawah publiknya. Oke, jelas? Ya. Nah, jadi kalau variabel yang kita deklarasikan di dalam private void, ya, contoh ini, int angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, huruf, nama, variabel ini apakah bisa dikenali di btn reset? Bisa dikenali di bagian void btn resetnya? Tidak bisa. Ya, jelas? Tidak bisa. Jadi variabel kalau kamu deklarasi di dalam private void, ya itu hanya dipakai di dalam sini saja. Hanya bisa dipakai atau dikenali di dalam btn simpannya. Ya. Sementara kalau yang ini nanti dikenali. Contoh di sini untuk yang reset saya tulis lagi reset box
atau ini ya. Ini copy aja bulat-bulat di sini. Nah, paste ya. Oke. Kita coba lihat. Nah, kita coba tes. Akan dikenali ini. Nah, ini not okay, klik reset jadi okay. Nah, not okay, ya kan? Nggak masalah ini. Mau main di tombol mana aja bisa. Nah, oke. Itu bedanya kalau sebuah variabel kita letakkan di bagian bawah public. Ya. Nah, kalau variabel int angka ini bisa dikenali nggak di bagian btn reset? Tidak bisa. Ya, contoh di sini kita tulis angka 1 sama dengan 30. Bisa? Tidak bisa, error malahan. Di sini terjadi error. Ya. Tanda garis keriting di sini artinya adalah error. Nah, kalau yang ini, baris ini, kita pindahkan ke bagian ini, btn simpan, bisa, nggak masalah. Ya, karena variabelnya memang ada di sini. Nah, itu dia. Oke. Nah, kemudian walaupun nama variabelnya sama nih, ya, contoh ya. Nah, contoh mirip, sengaja saya buat mirip sama persis, ya, sama persis kan. Ini di void btn simpan ada angka 1, di void btn reset ada angka 1 juga. Oke, apakah variabel angka 1 yang di btn simpan sama dengan angka 1 yang di btn reset? Jawabannya tidak sama. Ya, berbeda. Jadi contoh di sini seganti ini 200 atau nggak usah gini banyak lah. Satu aja cukup ya untuk membuktikan aja. Nah, jadi di sini kita misik box show angka 1. Ini angka 1 ini nggak bisa langsung kita misik box kan ya. Kalau mau output berupa angka kita perlu tambah dot to string ya, perlu tambahkan ini dot to string. Oke. Nah, angka 1 yang di btn reset itu tidak sama dengan angka 1 yang di btn simpan. Ya, kita buktikan. Nah, coba tes. Start, simpan. Ini angka satunya adalah 240. Oke. Yang di reset angkanya adalah 200. Jadi dua variabel walaupun namanya sama, ya, walaupun namanya sama, tapi peletakannya satu di void btn simpan, satu lagi di void btn reset, ya itu masing-masing punya, ya. Jadi jangan tidak dianggap satu ini. Nah, berbeda dua variabel ini. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ayo. Halo, Sir. Ya, silakan. Sir. Tadi kan Sir bilang kan kalau yang di BTN simpan itu kan kalau misalnya Sir masukkan yang tadi apa tuh Sir yang kayak not okay sama okay Sir di switch kan gitu. Boleh ya. Berarti kalau misalnya Sir, maksudnya kalau misalnya kita sudah input nama, NIM segala macam, kalau tadi pertamanya kan kalau kita simpan kan langsung not okay. Itu maksudnya gimana ya Sir? Kalau misalnya kita input semuanya selesai juga tulisan not okay sama okay, maksudnya gimana ya? Kalau jadi bimbang gitu ya? Enggak, sekarang gini, saya nggak ngerti apa yang kamu tanyakan. Apa yang not oke gitu. Tadi kan kalau misalnya kita tekan tombol simpan, dia bakalan terswitch kan, Sir. Kayak ada tulisan not okay. Kalau kita tekan simpan sekali lagi, tulisannya oke. Okay. Berarti kalau misalnya sudah kita import semua filenya, kalau tulisannya not okay kan berarti kan error dong kayak gitu. Maksudnya error yang gimana? Nggak ngerti. Maksudnya gini, Sir. Kalau kita misalnya nggak import sama sekali datanya kan berarti kan tulisannya kalau kita simpan kan berarti tandanya not okay. Ya, bukan. Seenggak dari tadi saya nggak jelaskan kalau nggak isi ini jadinya not okay. Saya nggak bilang tadi itu tadi. Emang saya ada bilang itu tadi? Enggak sih, maksudnya aku tadi Nggak kan ada coba mau kaitan, nanya, Sir. nggak ada kaitan sama ini loh. Nggak ada kaitan dengan ini data di sini harus diisi dulu. Ketika klik simpan baru muncul oke. Ini nggak diisi munculnya not oke. Nggak ada kaitan. Ngerti? Berarti ini cuma kayak perintah doang ya, Sir? Ya, memang. Justru dari tadi itu yang saya jelaskan. Nggak ada kaitan dengan pengisian di sini. Nggak ada kaitannya. Udah? Jelas?
Nah, jadi ya seperti yang tadi saya jelaskan. Saya nggak ada bilang bahwasannya ini kalau harus diisi dulu, baru klik simpan, baru dia muncul oke. Ya kan? Nggak ada. Ya. Jadi yang di sini switch di sini, ya switch di sini maksudnya adalah ini. Yang menjadikan dia bisa terswitch adalah karena ini, karena baris yang satu ini. Ya, jadi is okay sama dengan not is okay. Ya, perhatikan penulisan di sini. Is okay sama dengan not is okay. Oke. Jadi maksudnya gimana ini baris yang satu ini? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa jelaskan nggak? Baris yang satu ini maksudnya gimana? Untuk baris yang satu ini maksudnya gimana? Bisa jelasin? Ada? Jika Jika nilainya jadi false ya. iya, silakan Michael. Nah, gimana, Michael? Ya. Jika is okay itu jadi false. Apa? Suaranya putus-putus. Ganti ke Farhan aja deh, Sir. Ah. Saya sinyal juga agak lelet. Oh iya, oke. Farhan, nah, gimana? Oke. Jika di booleannya ditulis is okay-nya ditulis false, jadi pas yang di is okay sama dengan not is okay jadi kebalikan jadi true. Iya, betul. Ya, simple aja. Nah, betul. Ya. Jadi kalau misalkan is okay-nya bernilai true, ya, misalkan is okay-nya bernilai true, dengan adanya baris ini dia jadinya false, ya kan? Nah, ataupun sebaliknya, kalau nilai is okay-nya adalah false, dia jadinya true. Makanya waktu kita jalankan, kita dapatnya terswitch terus, ya kan? Jadi kalau dia true jadi false, kalau dia false jadi true. Makanya ini perintahnya antara dua ini aja. Ya, kita dapatnya satu oke, satu lagi not oke. Ya, dia fungsinya untuk men-switch saja. Simple. Oke? Sir, itu yang tadi yang ke switch gitu kayak ditekan save, habis itu oke, ditekan lagi jadi not oke tuh gara-gara ballnya tuh di bagian publik ya, Sir? Karena di sini, iya betul. Karena ballnya ini kita letakkan di sini. Oke, Sir. Nah, kalau misalkan ini, atau gini, tambahkan lagi. Kalau misalkan ya, misalkan ini kita buat ini hapus dulu ya, kita pakai dulu. Nah, kalau misalkan saya letakkan ballnya di sini. Nah, kenapa tidak terswitch? Kenapa tidak terswitch? Ini, ketika BTN simpan ya, nah, ini not okay. Klik lagi, masih tetap sama. Nggak ada perubahan apapun. Nah, kenapa tidak terswitch ya, ya kan? Ini Karena dia nggak publik, Sir. Dia nggak bisa ambil dari luar, Sir. nggak publik, nggak bisa ambil dari luar. Kurang tepat. Boleh jelasin, Sir? Ya, oke. Jadi gini, kalau misalnya kita letakkan di sini, ya. Kalau yang tadi kan awalnya kita yang apa? Kita letakkan di bawah bagian bawah publik. Nah, kalau kita letakkan di bagian bawah publik, gimana ya jelasin? Atau ini dulu, saya jelaskan yang di BTN simpannya dulu. Nah, ketika kita klik di BTN simpan, ya, ketika kita klik di BTN simpan, dia akan mengerjakan code di sini, ya kan? Dia akan mengerjakan code yang ada di sini. Oke. Nah, jadi salah satu baris code-nya adalah ini. Ball is okay sama dengan false. Nah, berarti dia masuk ke bagian sini. Masuk ketika klik BTN simpan dapat baris satu ini. Ball is okay sama dengan false. Baru masuk lagi sampai di bagian sini. Cek if is okay. Is okay-nya kan false kan? Masih false kan di sini kan? Ya kan? Nah, karena ini masih false, maka dia nggak masuk di sini. Tapi dia masuknya ke sini. Oke? Nah, berarti yang tercetak adalah not okay.
Baru nextnya lagi dia jumpa baris ini. Is okay sama dengan not is okay. Not is okay-nya kan false, berarti not false. Berarti is okay-nya bernilai true sekarang, ya kan? Nah, ini karakteristik dari private void ini ketika sudah selesai dijalankan, ya, ketika sudah selesai menjalankan code yang kamu letakkan di bagian bawah, di bagian private void, maka variabelnya akan dihapus, ya, atau istilahnya mungkin kamu pernah mengenal istilahnya dispose. Oke, dispose ini apa? Menghapus variabel dari memori. Jadi awalnya ada variabel angka 1 lah, ada variabel is okay, ada angka 2, angka 3 dan seterusnya. Begitu selesai, begitu sampai baris terakhir dari eksekusi, maka otomatis variabel-variabel yang sudah kita deklarasi sebelumnya itu akan di-dispose. Jadi makanya ketika kamu klik ulang kembali, BTN simpan, maka nilai variabel bool-nya menjadi false kembali. Bisa dipahami? Ya. Nah, bedakan kalau kamu simpan di sini, kalau kamu deklarasi di sini, ya, kita deklarasinya di kelasnya, ya, di formnya. Oke. Jadi kapan variabelnya terdispose? Ketika kita tutup formnya, ya. Ketika kita close form di sini, maka variabel yang bool yang kita deklarasi di sini barulah terdispose. Jadi selama form ini masih terbuka, ya variabelnya tetap ada di memori. Jadi nilainya sesudah kamu switch jadi true ya tersimpan juga true juga. Di switch jadi false ya tetap false juga. Nah, variabelnya tidak terdispose. Itu bedanya. Ya. Jadi peletakan variabel lihat atau cek baik-baik. Ya. Kadang kala ada variabel yang sifatnya cukup kita letakkan di bagian void saja sudah oke. Ya. Ada variabel yang memang dia sifatnya harus bisa dikenali di semua private void. Nah, kalau variabel yang demikian, berarti kamu harus letakkan di bagian publiknya. Oke? Ya? Nah, Farhan gimana? Jadi cara mengenal data yang harus ditaruh di publik itu gimana ya, Sir? Kayak Tergantung kebutuhan, ya. Tergantung kebutuhan. Contoh seperti ini, ya. Katakan yang seperti tadi loh, seperti ini. Contoh ya, di sini saya deklarasi name str ya, string name, ya, string name. Oke, kemudian di waktu btn simpan, ya, di btn simpan name sama dengan txt name.text. Ya, name sama dengan txt name.text. Oke, nah baru di btn resetnya, ya, di btn reset, nah saya mau ambil variabel name yang tadi, ya, variabel name-nya saya mau ambil. Jadi contoh, ini jangan kamu terpaku sama reset ini, berarti reset ini di sini saya cuma memberikan contoh dulu, ya. Jangan terpaku dengan label yang ada di button. Reset ini belum tentu untuk mereset yang di sekarang ini, ya. Insect box show ini. Nah, jadi intinya gini. Di sini saya isi dulu 10 sekian ya, simpan. Oke, sudah tersimpan nih, ya. Nah, di button yang lain, ya, ataupun di private void yang lain, rupanya masih butuh si name ini, ya. Jadi ketika kita klik reset, nah, kita masih bisa dapat variable ini. Oke, jadi tergantung sebenarnya, makanya tadi saya bilang tergantung sama, ya, tergantung sama kebutuhan. Ada variabel yang sifatnya dia cukup diletakkan di private, ada variabel yang
Kalau misalkan di button ini mau dikenali juga variabel name, di button ini juga mau dikenali, di button ini juga mau kamu kenali juga variabel tersebut, maka letakkanlah di bagian public. Kira-kira gitu. Ya. Atau kalau mau yang lebih kompleks, nah contoh ya, kita ini ya, kita simpan semuanya di satu variabel ya, kita simpan. Ini sehapus dulu semua. Untuk yang reset, nah ini semuanya delete dulu, ini delete ya. Nah, di sini ada variabel apa saja yang bisa kita gunakan. Contoh ada variabel name, ada nama, ada alamat dan seterusnya, ya kan? Nah, contoh string name, string nama, string alamat. Contoh ini ya, 3 ini dulu. Baru di bagian simpan ya, di bagian simpan kita simpan dulu name sama dengan txt name.text. Oke, nama txt nama.text, alamat dengan txt alamat. Baru simpan ini anggap aja untuk menyimpan ke variabel ya. Untuk ke database belum saatnya ya, masih panjang sekali, masih banyak yang perlu kamu pelajari untuk ke database. Kemudian di sini saya mau tambah satu buah tombol ya. Nah, contoh ini saya ganti namanya jadi ini saya ganti jadi load ya, load kembali. Artinya untuk mengambil nilai dari variabel yang tadi ya, yang dari variabel name sama nama sama alamat. Oke, itu untuk load. Nah, jadi di variabel load di sini saya buat music box show atau ini yang kemarin in plus name. Untuk turun baris pakai backslash n plus nama plus slash n plus untuk yang reset ya, ini reset. Ini ada wrong. Oke, untuk yang reset name sama dengan kosong, kita kosongkan, nama sama dengan kosong, music box dot show-nya harus huruf besar. music box-nya B-nya huruf besar. Jadi koma di sini. Oke. Nah, saya akan jalankan. Jadi di sini enggak B-nya sekian-sekian ya. Oke. Nah, kita simpan. Oke. Nah, sudah tersimpan di sini. Oke. Kemudian kita coba nih load ya. Nah, ketika load ini datanya muncul ya. Ketika kita reset ya, reset ini tadi kan fungsinya untuk menghapus
untuk mengosongkan semua, ya, NIM, nama, dan alamat reset. Nah, load kembali, ini jadi kosong. Oke, jadi kalau variabelnya, ya, variabel ini kamu letakkan di BTN simpan, apakah bisa buat yang seperti ini? Ngerti ya maksudnya? Kalau variabel di sini, ya, variabel yang NIM, nama, dan alamat, kita letakkan di BTN simpan. Ya, 3 variabel ini kita pindahkan ke BTN simpan. Apakah bisa buat yang seperti ini untuk mengambil nilainya dari private void yang lain? Tentu tidak bisa. Nggak bisa, sir. Jadi, ngerti nggak kira-kira di sini? Kapan harus Ngerti, sir. meletakkan di private, kapan harus letakkan di bagian public? Bisa dipahami? Bisa, sir. Bisa ya? Bisa, sir. Nah, jadi tidak semua variabel harus diletakkan di bagian public, ya. Jadi ada kalanya kadang kita meletakkannya juga di bagian private. Nah, tujuan kita letakkan di bagian private untuk apa? Nah, salah satunya adalah setiap kali mengerjakan sesuatu, nilainya dikembalikan ke nilai awal, di reset, ya. Nilainya dikembalikan ke nilai awal. Nah, jadi awalnya NIM-nya ada sekian-sekian. Nah, begitu kita klik kembali tombol atau satu buah private void, maka NIM-nya akan dikosongkan kembali. Ya, itu salah satu juga. Oke. Jadi mungkin di sini kita belum jumpa untuk case-nya yang lebih cocok, ya. Di sini saya cuma bisa contohkan seperti ini dulu, ya. Intinya kamu paham dulu kapan harus meletakkan di bagian public, kapan harus meletakkan di bagian private. Dan masing-masing tentu ada bedanya, ya. Private itu begitu selesai dikerjakan code yang ada di private, maka variabel tersebut akan di-dispose, ya. Akan dihapus dari memori. Oke, dispose itu berarti menghapus variabel dari memori. Sementara kalau kamu letakkan di bagian public, maka variabel tersebut masih tetap akan ada, ya. Jadi perubahan nilai pada variabel tersebut juga akan berpengaruh. Kemudian variabel yang diletakkan di public itu akan dikenali di seluruh bagian form tersebut, ya. Nah, kapan variabel yang di public itu yang akan terdispose dari memori? Ketika form tersebut ditutup, di close formnya, ya, form ini, ya. Jadi ketika kita lakukan close di sini, maka variabel tersebut barulah terdispose. Oke. Nah, ini saya mau balikkan kembali nih, ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk variabel. Ini simpan disable. Oke, ini saya mau ganti nama tombolnya menjadi BTN apa ya? BTN disable, ya, disable. BTN disable. Kemudian untuk bagian teksnya diganti disable juga, ya, disable. Nah, ingat ini kita belum melakukan proses simpan data, ya. Ini sekedar contoh tampilan untuk database, ya. Kalau misalkan kamu mau simpan ke SQL Server, ya, ataupun ke Access, nah, dan sebagainya, itu nanti kamu akan pelajari lebih lanjut di semester mendatang, ya. Oke, ini saya fungsikan dulu tombol disable. Disable di sini, ya, disable di sini. Ketika diklik, semua kontrol di sini menjadi tidak bisa diinput, ya. Kalau awal normalnya ini kan semua bisa diinput, ya kan?
semua bisa dipilih input, ya kan? Nah, ini ya. Nah, ketika diklik disable, maka semua kontrol di sini akan menjadi tidak bisa diinput, ya. Oke, klik 2 kali di button disable. Ingat di pemrograman visual ini sifatnya adalah masing-masing tombol atau masing-masing komponen itu kamu bisa berikan code-nya, ya. Memberikan code ke masing-masing komponen di sini, ya. Oke, jadi yang contoh ini button disable. Ini saya buat komentar, ya, dianggap tidak ada berarti. Nah, untuk mendisable sebuah kontrol, biasanya properti yang kita gunakan adalah enable, ya. Jadi contoh ini txt name dot enable sama dengan false. Oke, artinya apa? txt name berarti yang satu ini dot enable, ya, dot enable. Nah, enable namanya juga kan dari kata-katanya enable. Enable-nya false, berarti jadinya disable, ya kan? Jadi ini contoh ya, satu dulu. Nah, disable. Nah, ini hasilnya, nggak bisa diklik lagi, ya kan? Nah, bisa yang belum kita disable. Nah, ini masih, ini nggak bisa lagi. Oke. Kemudian contoh yang ini, yang txt nama, ya. txt nama dot enable sama dengan false. Oke. Nah, kemudian txt alamat dot enable sama dengan false. Oke. Nah, untuk yang RDO-nya kan ada dua, satu yang pria, satu lagi yang wanita. Jadi RDO pria dot enable false. Oke. Di koma ya, setiap baris RDO wanita dot enable sama dengan false. Kemudian ada ini kemarin kita berikan nama LST shift ya, LST shift dot enable sama dengan false. CBO kelas dot enable sama dengan false. Oke. Kemudian tempat akhir ini txt tempat akhir dot enable sama dengan false. DTP Oke, untuk yang datetime picker DTP ya kemarin ya. Kemudian ini CHK ya, CHK membaca dot enable sama dengan false. CHK renang. CHK cleaner. Ya. Jadi untuk mendisablekan kontrol, kamu bisa menggunakan propertinya dot enable ya, disable. Nah, ini hasilnya. Oke. Ya. Ini fungsinya untuk mendisable ya. Nih, nampak di sini. Oke. Jadi kadang kita menjumpai satu kondisi ketika kita buat code. Nah, ada beberapa bagian yang tidak boleh di-enablekan ya. Contohnya apa? Contohnya NIM mahasiswa. NIM mahasiswa boleh diedit-edit? Tentu tidak boleh ya. NIM apalagi nama ya, nama. Kemudian kalau alamat oke, masih boleh. Jenis kelamin biasanya pun tidak boleh lagi ya. Shift mungkin masih boleh ya. Kelas biasanya pun tidak boleh lagi kecuali dia ada prosedur untuk pindah kelas. Tempat tanggal lahir itu pun sama, biasanya kita udah disablekan. Hobi mungkin masih boleh ya, dan sebagainya. Jadi di sini ada yang namanya property enable ya, propertinya namanya adalah enable. Oke. Nah, kemudian
ada juga, oh atau ini se-switchkan aja ya, kita bisa switchkan juga sih. Jadi kita bisa tulis seperti ini, not-nya kita pakai ini ya, not textName.enable. Ini kita notkan aja semua, not. Jadi kebalikannya nih, ya kan? Saya mau tanya, Ya, gimana? kalau kita membuat kayak name itu harus diisi itu bagaimana, sir? Wajib Kayak misalnya kalau dia gak isi name, misalnya Ya. kalau dia udah simpan, dia ada kayak warning gitu, kamu harus Iya. isi dulu, bosan bisa simpan gitu. Iya. Itu gimana, sir? Simple aja. Di bagian button simpan, nah, kamu bisa buat if textName.text sama dengan kosong, then nah selesai. Nah, baru ini exit. Nah, ini kalau nggak diisi ya, kondisinya kosong. Ini kosong seperti ini, maka dia akan muncul pesan ini. Kalau ada kamu isi, maka nggak akan muncul pesan apapun. Ya, kamu cukup gunakan if saja untuk pengecekan. Simple. Ya, oke. Bisa dipahami? Terima kasih. Bisa. Nah, ini sebenarnya belum kita pelajari sih, ya. Cuma kebetulan ada yang bertanya aja. Oke, jadi saya hapus dulu ya. Jadi masing-masing materi ya ada, ya. Masing-masing materi itu nanti ada. Nah, kalau jawaban kamu mungkin belum terjawab secara jelas, ya, karena materinya kita belum sampai, ya. Nah, lagian gini, kita belajar codingnya harus step by step, ya, satu langkah. Kamu pelajari materi ini dulu baik-baik. Nah, baru nanti kamu bisa lanjutkan ke materi yang berikutnya, ya. Oke. Nah, ini contoh di sini. Ini untuk men-switchkan saja sih. Ya, ini untuk switch. Oke. Nah, jadi ini untuk tombolnya seganti tulisannya, ya. Ini menjadi enable disable. Oke, enable disable. Ya. Apa ya perubahannya? Oke. Nah, untuk yang ini seharusnya paham ya. Ini adalah tanda negasi atau not. Oke. Jadi kalau textName.enable-nya adalah not enable-nya, ya. Jadi kalau misalkan textName-nya dalam keadaan enable-nya true, berarti not true, berarti jadi false, berarti jadinya disable, ya kan? Ini fungsinya untuk apa? Men-switchkan saja sih. Dari true jadi false, false-nya jadi true, nah dan seterusnya, ya. Nah, kadang saya ada jumpai ada beberapa yang menggunakan code-nya seperti ini, ya. Tidak disarankan. Jadi ada yang pakai untuk satu baris ini, ya. Untuk satu baris ini sekomen. Nah, ada yang pakai seperti ini. If name.enable, ya, then maka name.enable sama dengan false.
else name enable sama dengan true. Oke, perhatikan penulisan ini seturun baris ya. Nah, ini sengaja diisolasi untuk code di sini. Nah, perhatikan code di sini sama tidak satu baris ini dengan 4 baris ini. Sama tidak? Sama, Sir. Ya, sama? Ya, ada yang bisa? Sama, Sir. Sama ya. Nah, jadi kadang ada yang masih pakai code yang seperti ini ya. Nah, jadi kalau kamu sudah tahu bahwasanya ini ada negasi, manfaatkanlah negasi. Jangan buat code yang panjang seperti ini ya. Jadi habis code, habis memori juga ya. Untuk pemrosesan lagi ini juga habis ya. Jadi di sini ini harus diproses 2 kali perintah. Jadi kenapa ini kan ada 4 baris, kenapa cuma 2? Ya karena if di sini dia cuma mengerjakan salah satu aja, nggak mungkin 2, ya kan? Kalau yang ini dia cuma tep sekali selesai, ya. Jadi dari segi baris ini boros, ya. Ini lebih langsung ke poin aja, poin, ya. Jangan pakai bentuk yang seperti ini lagi. Kemudian untuk mengambil nilai ya, untuk ambil nilai satu persatu ya. Nah, contoh yang di variabel simpannya ya, di bagian variabel simpan, NIM nama alamat sudah, ya kan? NIM nama alamatnya sudah kita simpan. Baru contoh lagi kita simpan jenis kelamin, string JK ya, kita singkat string JK, kemudian string shift, kemudian string kelas ada string lahir, string tgl lahir ya. Oke, kemudian hobi, string hobi ya. Oke, ini aja ya seharusnya ya. Oke, ini nama alamat sudah kita simpan. Ini abaikan dulu untuk kosongnya ya. Untuk kosong berikan saja dulu ya. Kita cuma untuk mengambil nilainya dulu ya. Jadi di sini masing-masing kontrol ini ada cara yang berbeda untuk mengambil nilai ya. Kalau untuk text box kita udah tahu bahwasanya kita bisa pakai dot text untuk mengambil nilainya ya kan. Nah, untuk yang ini jenis kelamin ini kan ada pakai radio button ya kan. Nah, ini agak berbeda ini. Radio button yang kita gunakan, ini saya buat komentar ya. Ini mengambil nilai text box. Nah, ini yang radio button mengambil nilai radio button. Ini beda ya. Kalau text box kita pakai text. Nah, untuk yang ini kita bisa gunakan if RDO pria dot checked seharusnya ya, checked ya, dot check ini maksudnya adalah dalam keadaan dipilih, dicek ya. RDO pria dot check, maka jika sama dengan RDO pria dot text. Oke, nah, di sini kita else, nggak ada kondisi lain lagi ya kan. Tapi ada kemungkinan tidak diisi sama sekali ya. Jadi kita bisa if-kan lagi di sini RDO wanita dot check, maka jika sama dengan RDO wanita dot ini
could not be found. Ada ini namanya apa kemarin? RDO wanita. Seharusnya udah sama. Else if, sorry ya, else if. Ini harus ada if di sini. Else if. Oke. Nah, ini untuk mengambil nilai dari radio button ya. Nah, untuk yang ini list box ya, LST shift. Nah, untuk yang list box saya buat komentar lagi di sini. Ambil nilai list box ya. Yang list box berarti shift. Shift sama dengan LST shift dot selected value ya, selected value. Dot string. String buka tutup dekom ya. Oke, ini sepun apa ya, kita jangan hafal kali ya, jangan terlalu menghafal untuk sintaks ya. Sintaks itu kamu bisa dapatkan di banyak, sumbernya sudah banyak, kamu bisa cari di internet. Yang perlu di sini adalah pemecahan masalahnya ya. Untuk logiknya, nah itu yang perlu kamu asah terus ya. Kalau untuk sintaks ini pun ya sepun nggak pernah hafal ya, sekira-kira aja, setahu cara penggunaannya gimana, setahu pasti sebisa ini pasti bisa dapat. Oke. Jadi ini kenapa harus pakai toString ya, mungkin kenapa harus pakai toString ya kan. Jadi kan kalau dari katanya ini kan kita tahu sebenarnya LST shift dot selected value, berarti nilai yang dalam keadaan dipilih ya kan. Nah, kenapa harus pakai toString? Nah, karena ini yang shift ini ya, kalau kita return ini, kalau kita pakai selected value ya, kalau cuma selected value ini returnnya bukan dalam bentuk string ya, tapi masih dalam bentuk objek ya, masih dalam bentuk objek. Oke. Jadi untuk konversi ke string kita butuh ini dot to string ya, kita perlu tambahkan ini lagi dot to string. Oke. Nah, ingat di C, di bahasa C# sifatnya adalah case sensitive ya. Sifatnya adalah case sensitive. Jadi kalau misalkan kamu tulis T-nya kecil, nah efeknya adalah terjadi error di sini ya. Garis keriting warna merah berarti ada error. Kamu kalau lihat di error list juga sama. Ini ada muncul pesan error. Ya, ini errornya di sini. Nah, klik 2 kali, nah ini error ya. Jadi perhatikan penulisan huruf besar dengan huruf kecil, begitu kita perbaiki errornya juga sudah hilang ya. Oke, ini untuk mengambil nilai dari list box. Nah, untuk dari combo box, yang combo box lebih gampang sih, pakai dot text-nya aja ya. Combo box. Yang combo box berarti yang kelas sama dengan cbo kelas dot ya. Ini combo box. Kemudian ada ini tempat lahir text box ya, text box yang biasa aja sih. Yang text box sekelompokkan ke dalam sini ya. Tempat lahir sama dengan txt tempat lahir dot text. Ini kan ada tanggal di sini ya kan, ada tanggalnya. Oke. Nah, yang tanggal date time picker mengambil nilai dari date time ya, nilai dari date time picker. Nah, tanggal TGL lahir
sama dengan DTP tanggal lahir dot value nilainya dot to string. Contohnya kita mau format jadi apa? Jadi tanggal, bulan, tahun. Nah, kita bisa tulis DD MMM YYY ya. Oke. Jadi untuk mengambil nilai dari datetime picker kita pakai propertinya adalah dot value ya. Nah, kemudian di sini ada dot to string. Ini fungsinya adalah untuk menggunakan format yang kita mau ya. Contoh di sini saya mau pakai date M-nya ada 3 kali. Jadi ada beda ya, beda. Kalau date berarti 2 digit untuk tanggal ya, tanggal berapa dalam bentuk angka ya kan. Kalau MM-nya 3 kali, ini berarti nanti kita dapatnya adalah dalam bentuk dalam bentuk huruf ya. Contoh Januari. Nah, kita dapatnya dalam bentuk huruf. Kalau misalnya MM-nya 2 kali, kita dapatnya dalam bentuk angka ya. Angkanya 01, 02 atau berapa. Oke. Nah, year-nya sebanyak 4 berarti ya seperti biasa 2024 digit itu. Oke. Kemudian untuk yang hobi ini kan bisa beberapa ya kan? Bisa aja dia checklist membaca, traveling, berenang, kuliner, ya kan? Oke. Jadi untuk yang hobi ya, contoh ya di sini. Ambil di checkbox ya. Nah, untuk yang hobi ini saya mau gabung ini. Mau gabung kalau dia checklist membaca berarti nanti dapat membaca ya. Kalau dia checklist traveling berarti contoh dia checklist 3 ya, membaca, traveling, kuliner. Berarti nanti hobinya adalah membaca, traveling, kuliner. Ya. Nah, atau dia ada tambah, dia ada tuliskan di lainnya lagi. Berarti membaca, traveling, kuliner, teks yang ada di bagian lainnya. Oke. Nah, caranya gimana nih untuk yang bagian checkbox ini ya? Nah, kita mau sambung concat beberapa string. Jadi kita gunakan conditional if di sini ya. Kita akan menggunakan conditional if. Jadi if CHK membaca dot. Nah, untuk mengetahui dia dalam keadaan terchecklist atau tidak, kita gunakan dot check ya, dot checked. Oke. Dot check. Kemudian jika terchecklist ya, jika terchecklist maka hobi sama dengan hobi pluskan dengan CHK membaca dot text. Berarti sambung ya, disambungkan ya. N ketik koma ya. Seperti ini. Nah, baru ini. Cuma nanti ini ada kelemahan. Nah, akan membaca ada 4 CHK kan? Ya, saya akan membaca CHK link, ya kan? Oke, kemudian ada apa lagi? Berenang. CHK berenang. Paste. CHK kuliner ya, terakhir ya. Nah, baru kita cek lagi if txt hobi lainnya text tidak sama dengan kosong, tidak kosong ini maksudnya ya. Maka
hobi aja dari sini supaya cepat. Hobi sama dengan hobi and txt hobi lainnya dot text. Oke, dah. Nah, baru kita coba untuk meload datanya ya di tombol apa yang kita buatnya. Nah, ini aja, simpan aja langsung ya, tombol simpan. Simpan. Nah, baru kita munculin nih hasilnya ya. Basic box. So, oke, kita munculin nih hasilnya di sini. Ini titik 2 plus nim. Oke. Kemudian sambung dengan turun baris, habis nim ada nama. Oke, sambung dengan turun baris, habis nama ada alamat. Alamat, tempat lahir, tempat lahir tunggu, shift sama kelas dulu ya, shift dan kelasnya dulu. Shift, oke. Kemudian turun baris, kelas, kemudian tempat tanggal lahir. Ini kita gabung, turun baris dulu, tgl lahir 2 plus tempat lahir plus slash plus tgl lahir plus slash n turun baris. Habis itu ada hobi ya, hobi, bagian hobi. Oke, yang terakhir hobi berarti hobi titik plus hobi. Oke, selesai ya. Nah, kita coba tes dulu. Oke, ini sekian ya. Ini sistem alam, kelas TID, tempat tanggal lahir, Medan contohnya ya. Contoh aja, baca, berenang, kuliner. Oke, simpan. Ya, ini kayaknya ada error. Nah, system no reference. List box. Oke. C# new list box selected item. Dot selected item. Oke, selected item. Oke. Selected item. Coba tes dulu. Ya, betul. Selected item rupanya. Ya, diulang. Ya, nah, coba lihat hasilnya. Jadi,
Ini shift-nya tadi kelupaan ya, belum turun baris, tapi nggak apa-apa, nanti baru perbaiki. NIM nama, alamat, ya, shift-nya dapat, shift malam, kelas TIC 21, tempat tanggal lahir, Medan 15 Maret, ya. Jadi ini dapatnya cuma 3 huruf. Kalau mau panjang berarti kita ganti nih, M-nya 4 kali seharusnya. Contoh ya, atau ini sekaligus perbaiki yang bagian shift-nya tadi. Ini shift-nya tadi belum selesai. Baca, traveling, berenang, kuliner, lainnya contoh masak, untuk simpan. Nah, kita dapat di sini ya. Jadi ini nama, alamat, ya, shift, kelas, tempat tanggal lahir 15 Maret 1990, hobinya ini ya. Nah, cuma sini semau gini ya, semau kamu buat ya, kamu coba nanti tes sendiri untuk tanggal lahir, konversi ke bahasa Indonesia ya. Jadi March ini kan berarti bahasa Inggrisnya. Nah, semau kamu buatnya jadi bahasa Indonesia ya, coba tes sendiri. Kemudian untuk bagian hobi, hobi ini kan belakangnya adalah koma, ya kan, tanda koma. Nah, semau kamu ganti jadi seperti ini katanya. Membaca, koma, traveling, koma, berenang, koma, kuliner. Ini yang koma yang terakhir ini enggak ada. Diganti dengan dan memasak. Titik. Gitu. Oke. Bisa dipahami yang ini untuk yang hobi. Jadi, semau kamu coba tes, membaca, koma, traveling, koma, berenang, koma, kuliner. Ini koma enggak ada dan memasak. Selesai. Titik. Ya. Jadi ini masih panjang seperti ini. Nah, kalau misalkan kamu mau tambahkan ini, kata dan ini, nah kira-kira gimana ini? Kan? Ada caranya enggak? Nah, tahu kamu bisa, nah coba tes dulu. Ya. Nanti coba tes, pikir-pikir dulu, ya, cara-caranya gimana. Termasuk yang ini, yang mengubah ini, yang bagian sini, ya. Oke.